Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Satria Sing Pandawa. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang biasa dituliskan kalau kita membeli sebuah komponen speaker ya teman-teman. Nah, jadi misalkan kita membeli sebuah komponen speaker itu pasti dibawakan untuk kertas spesifikasinya ya. Nah, di kertas tersebut biasanya ada tulisan impedensi, kemudian power handling, sensitivity, kemudian frekuensi respon, voice coil diameter, dan juga tipe dari speaker itu sendiri ya teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan apa sih arti dari semua itu. Nah, jadi untuk video kali ini dikhususkan buat pemula ya teman-teman tentunya yang belum paham mengenai hal ini ya. Sebagai disclaimer, di sini saya hanya sharing apa yang saya tahu, jadi bukan bermaksud untuk menggurui. Apalagi merasa paling pintar ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang kurang suka dengan video kali ini, silahkan bisa di skip saja ya. Untuk mengenai hal ini penting untuk dimengerti ya teman-teman. Jadi kita nggak salah beli tentunya, dan juga tentunya cocok dengan spek power yang kita gunakan nantinya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan dari mulai impedensi terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk impedensi biasanya ada yang dibekali dengan impedensi 4 ohm, 8 ohm, dan 2 ohm ya. Nah, untuk impedensi artinya adalah hambatan ya teman-teman, hambatan listrik. Nah, untuk mengenai impedensi ini harus disesuaikan dengan output power amplifier biar nggak jebol ya teman-teman. Misalkan kita di rumah punya power yang outputnya impedensi 8 ohm, maka kita juga harus beli komponen speaker yang mempunyai impedensi 8 ohm juga ya, agar tidak terlalu membebani power ya teman-teman. Nah, jadi itu arti dari impedensi ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah power handling. Nah, untuk istilah ini juga biasa kita temukan kalau kita beli sebuah komponen speaker ya. Contohnya 300 watt RMS, 600 watt peak power. Nah, di sini untuk mengenai RMS dan peak power itu beda ya teman-teman. Kalau RMS itu artinya adalah daya sebenarnya yang bisa ditahan terus-menerus oleh si speaker. Sedangkan kalau untuk peak power adalah daya maksimal sesaat. Jadi kalau kita membeli sebuah komponen speaker, maka kita harus lebih fokus ke RMS-nya ya. Karena untuk RMS ini adalah watt murni dari sebuah perangkat audio ya teman-teman. Yang ketiga adalah sensitivity ya. Sensitivity atau dB, yang biasa disingkat dB ya teman-teman. Ini artinya desibel. Nah, sebagai contoh, kalau kita membeli sebuah komponen speaker, misalkan di situ dituliskan 95 dB. Untuk semakin tinggi angkanya, maka semakin keras speakernya. Walaupun komponen speaker tersebut dibekali dengan daya watt kecil ya teman-teman. Jadi untuk desibel ini juga bisa dibilang penting kita perhatikan karena menentukan keras atau tidaknya komponen speaker yang kita beli ya. Nah, terus kemudian yang keempat, frekuensi respon. Untuk frekuensi respon ini juga pasti disertakan ya kalau kita membeli sebuah komponen speaker. Sebagai contoh, di situ dituliskan 50 Hz sampai 20 kHz. Nah, ini menunjukkan rentan frekuensi yang bisa dihasilkan ya teman-teman. Semakin lebar, maka semakin bagus dan detail untuk suaranya ya. Terus kemudian yang kelima yaitu diameter voice coil dan juga ukuran magnet ya. Ini juga biasanya disertakan. Nah, untuk hal ini juga penting ya teman-teman diperhatikan karena penting buat daya tahan dan juga karakter suara ya teman-teman. Sebagai contoh, kalau kita beli komponen speaker yang memiliki magnet besar, maka untuk kontrol bassnya atau bass yang dihasilkan itu lebih baik otomatis ya teman-teman kalau kita bandingkan dengan komponen speaker dengan diameter magnet yang kecil. Terus kemudian yang keenam adalah biasanya juga dituliskan untuk tipe dari komponen speaker itu sendiri ya, tipe drivernya. Sebagai contohnya woofer, mid-range, tweeter. Nah, untuk woofer itu biasanya untuk low ya teman-teman, komponen speaker yang biasa atau bisa digunakan untuk low. Sedangkan untuk mid-range itu komponen speaker yang kita bisa gunakan untuk middle-land. Nah, untuk tweeter kita bisa gunakan untuk high atau triple ya. Bisa juga ditandai dengan istilah 2-way atau 3-way biasanya ya teman-teman. Nah, jadi itu ya teman-teman istilah yang dituliskan di komponen speaker yang kita beli ya. Itu diantaranya tadi ada impedensi, kemudian power handling, sensitivity, respon frekuensi, terus kemudian voice coil diameter, kemudian juga tipe driver ya. Jadi ini penting untuk diketahui ya, dan diperhatikan ketika kita membeli sebuah komponen speaker. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk di video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya, terutama buat pemula ya. Silakan bagi kalian yang mungkin belum paham,
bisa dituliskan aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio.